tungkihul mar'atu li arba'in, menikahi wanita-wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Tungkihul mar'ata li arba'in, jika panjenengan semua akan menikah, akan menentukan pilihan untuk menikah dengan seorang wanita, dalam ajaran Islam, hadis Nabi mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi nahdlatin ulama'i jamiyya wa i'tiqada wa bil ansari saffa wa haraka amma ba'du. Sahabat-sahabat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah dan limpahan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita hari ini masih diberikan kenikmatan sehat, iman, Islam, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa. Hari ini masuk hari yang ke-5. Yang kelima ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ya hari yang kelima. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa hari ini dengan penuh keberkahan sampai dengan nanti di saat buka berpuasa dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatul mutma dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan puasa kita? Apakah kemarin kita lalui dengan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, ya kan? Penuh dengan kekhusyuan tentunya. Dan bagaimana sholat tarawih Anda di rumah? Sudahkah merasa menjadi seorang imam yang sempurna untuk istri dan anak panjenengan, untuk keluarga panjenengan, atau masih harus banyak belajar tentang apa itu bacaan Al-Quran dan sebagainya? Jadi ada hikmah yang diambil ketika suasana semacam ini, ya kan? Ketika harus sholat di rumah, menjadi imam bagi keluarga panjenengan. Nah, di saat itulah pembuktian sebenarnya tentang seberapa sih, ya kan? Seberapa sih pengetahuan keagamaan kita atas keluarga, ya kan? Bahkan terkadang ada orang tua yang harus merelakan posisi imam itu diserahkan kepada anaknya, karena mungkin bahasa alibinya adalah skobaila sing nom majulah sing siku kuat, di dalam hatinya aduh, ya kan? Ya inilah nggak apa-apa. Dan mari kita terus mengingatkan kualitas belajar kita, karena semakin kita terus belajar, semakin kita semakin kita mengetahui apa yang kita tidak punya. Bahkan justru malah semakin banyak belajar, kemudian kita menjadikan diri kita menjadi orang yang wah, aku sudah pintar ini. Nah, menurut Imam Syafi'i adalah ketika orang belajar, di saat itulah orang itu akan terus bertambah ilmu, karena merasa dirinya masih banyak kekurangan atau kebodohan. Tapi ketika seseorang itu sudah merasa dirinya pintar, maka disitulah, saat itulah orang tersebut dikatakan sebagai orang yang bodoh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya itu sebetulnya ada permintaan kiat-kiat agar
bagaimana menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi yang masih sendirian tanpa adanya sambat-sambat. Jadi bukan salah di kita ya, bukan salah di kita ketika sampai dengan hari ini mungkin kita masih dalam keadaan sendirian. Jadi emang ini permintaannya agak sedikit gimana ya. Jadi banyak teman-teman yang masih jomblo, kemudian berpuasa sendirian, ya kan? Berpuasa sendirian. Nah, sedangkan sebentar lagi Lebaran, ya. Dan biasanya kalau di Lebaran mereka ditanya kapan menikah, ya kan? Itulah satu pertanyaan yang sangat-sangat dihindari oleh teman-teman, ya kan? Apalagi teman-teman yang sudah memiliki umur yang cukup matang. Tapi tidaklah perlu dihindari. Nah, kenapa harus malu dan kenapa harus sambat-sambat, ya kan? Kenapa harus malu dan harus juga sambat-sambat terkait masalah kesendirian? Bukankah kesendirian adalah bagian daripada fitrah yang harus kita jalankan? Kan begitu. Ya, kalau mungkin bahasa saya sih, saya tidak menyindir ya. Kita ini kan ketika di umur 4 bulan, ya, ketika kita dalam kandungan di umur 4 bulan kan memang sudah ditiupkan apa itu yang namanya jodoh kita, hidup mati kita, rizki kita, bahagia kita, ya kan, bahagia dan susah kita itu sudah dituliskan, ya. Itu sudah dituliskan dalam 4 bulan kita. Maka dalam tradisi Islam ada yang namanya 4 bulanan. 4 bulanan itu mengumpulkan tetangga-tetangga, ya, 1 minggu sebelumnya biasanya diambil di hari Jumat, itu dibacakan Al-Quran bersama-sama. Untuk apa? Untuk mendorong, ya kan, atau untuk memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti ketika ditiupkan dalam ruhnya, ya, si jabang bayi tersebut dicatat. Kelak nanti ia ketika lahir dijadikanlah sebagai orang yang baik, dalam arti baik, ya kan, akhlaknya baik, kehidupannya mapan, itu begitu. Kemudian jodoh kan pun diberikan jodoh yang baik, ya kan? Kemudian ketika ia meninggal atau hidup dalam kebaikan, meninggal pun dalam keadaan baik. Nah, kemudian dicatatkan, digolongkan menjadi orang yang senantiasa dalam keadaan bahagia. Ini dalam tradisi 4 bulanan. Kenapa kok dalam ada tradisi 4 bulanan? Iya, karena proses daripada orang hamil atau proses itu adalah yang pertama 40 hari. 40 hari pengolahan dari air mani, ya, nutfah berubah menjadi alaqah. Nah, ini 40 hari. Proses daripada pembuahan pertama dari nutfah 40 hari. 40 hari daripada nutfah menjadi alaqah adalah sepanjang 40 hari. Kemudian dari alaqah berubah menjadi mudghah itu adalah 40 hari. 40 jumlahnya berapa? 120, ya kan? Nutfah berubah menjadi darah berubah menjadi daging kempel. Nah, ini 40 ketemunya 120 hari kalender dibagi 30 hari ketemunya berapa? 4 bulan. Disitulah ada tradisi 4 bulanan. Nah, di Al-Quran ada itu perhitungan, ya, summa ala kota nutfata mudghah, summa ala kota nutfata mudghah. Nah, setelah jadi mudghah kemudian Allah menitipkan itu di dalam rohim, di dalam rohim, di tempat yang disebut dengan rahim yang kuat. Nah, dari situlah Allah meniupkan ruh beserta dengan takdirnya yang dari Lauhil Mahfuz. Maka buat sahabat-sahabat yang sampai sekarang hari ini mungkin masih sendirian, ya, menghadapi puasa, apalagi menghadapi pandemi, ini harusnya bersyukur, ya kan? Bersyukurnya karena apa? Ketika buat sahabat-sahabat yang sekarang jomblo, biasa puasa sendirian, biasa keseharian sendirian, ya, sekarang banyak temannya, karena kita ini harus stay at home, ya kan, mengkarantinakan diri. Sedangkan teman-teman yang sudah biasa sendirian di karantina kan sudah tidak takut lagi, sebetulnya begitu, ya kan. Jadi buat apa? Kita percaya saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Nah, maka dari itu kalau memang harus melangkah untuk mencari pasangan hidup, ya, yang namanya pasangan hidup itu memang harus dicari ikhtiar. Ikhtiar itu penting. Nah, ikhtiar itu penting.
walaupun semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga harus berikhtiar. Nah, apakah di bulan suci ini kita tetap wajib berikhtiar? Ya tetap, ya kan? Bukan berarti karena bulan suci kemudian kita tidak berikhtiar apapun, ya tetap berikhtiar, termasuk buat teman-teman dalam urusan jodoh, ya kan? Jika memang teman-teman akan melangkah ke jenjang pernikahan, ya, atau mencari jodoh, setidaknya agama Islam memberikan rambu-rambunya 4, ya kan? Memberikan rambu-rambunya. Nah, Nabi Muhammad SAW melalui riwayat hadis dari Imam Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat yang hidup bersama di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hidup bersama di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tungkihul mar'atu li arba'in, menikahi wanita-wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Tungkihul mar'ata li arba'in, jika panjenengan semua akan menikah, akan menentukan pilihan untuk menikah dengan seorang wanita, dalam ajaran Islam, hadis Nabi mengatakan tungkihul mar'a li arba'in. Yang pertama, 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Yang pertama adalah ketika seorang akan menikah, menentukan pilihan pernikahan kepada seorang wanita, atau sebaliknya, seorang wanita akan menentukan imam bagi seorang untuk dirinya atas seorang laki-laki, maka yang pertama dilihat adalah 5 liha, karena hartanya, ya kan? Kemudian yang kedua, wali hasabiha, karena kedudukannya. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, yang keempat adalah karena agamanya. Oke, mari kita runut satu persatu. Yang pertama, wali maliha, karena harta bendanya. Apakah seseorang, mohon maaf ya, zaman sekarang kita buat mudah saja. Tolak ukur daripada seseorang akan menikah yang pertama dilihat adalah dari segi malihanya, dan rata-rata semua mengharapkan itu, ya kan? Seorang wanita mengharapkan karena harta bendanya, karena apa? Untuk kemapanan kehidupan ke depannya, ya kan? Maka dalam tanda kutip mungkin ada bahasa kias atau bahasa lakopnya adalah wanita ini kok wanita matre, hanya mengincar harta bendanya, kan begitu. Anda jangan salah, ya kan? Wajar ketika seorang wanita itu matre, saya kira wajar. Tapi matre yang bagaimana, ya kan? Dalam tanda kutip, kalau memang matrenya adalah sudah berlebihan, yaitu bukan wajar, namanya keterlaluan. Tapi ketika matre itu adalah menuntut tanggung jawab untuk kedepannya, itu baik, ya kan? Menuntut tanggung jawab untuk kedepannya itu adalah baik. Tapi ini bukan menjadi salah satu kunci, ya kan? Kamu mencari seorang pasangan yang hanya kaya tok, tapi kamu sendiri tidak imbang. Nah, ini kadang yang ini tidak bakal ketemu. Nah, kemudian yang kedua, wali hasabiha, ya kan? Karena kedudukannya, ya kan? Karena kedudukannya. Maka dalam bahasa orang Jawa itu adalah bisa dikatakan karena bibit, bebet, bobot. Baik itu kedudukan dalam hal nasab, baik itu kedudukan dalam hal derajat kepangkatan, ya, di masyarakat, baik itu berkedudukan dalam kategori pekerjaan. Nah, ini kan kadang juga menjadi sudut pandang, ya. Misalkan kita datang melamar seorang wanita, kemudian ditanya, masnya dari mana? Oh, saya dari Aji Barang. Namanya siapa? Saya misal, nama saya Mas Amri, misal Amri, ya. Terus pekerjaannya apa? Ya kan? Anaknya siapa? Ya, ini akan menjadi satu bahan yang wajib dipertanyakan. Itu, ya. Jadi betul kedudukan itu. Akan tetapi, mohon maaf, kalau berbicara nasab, iya betul. Ya, kita tidak bisa lepas daripada nasab itu. Tapi bukan berarti kita merendahkan orang lain karena nasab, tidak bisa.
tidak bisa. Jadi jodoh pun akan lintas batas, lintas nasab, lintas dimensi, itu perjodohan, ya kan? Karena kita dalam Islam tidak ada bahasa kasta, jadi kita lihat dari wali khasabiah, kedudukan itu derajat kemuliaannya. Mungkinkah dia itu anak seorang pejabat, anak seorang Pemda, anak seorang kiai, anak seorang tentara, anak seorang pemuka agama dan sebagainya, itu bagian daripada derajat sosial yang ada di masyarakat, dan itu menjadi salah satu tolak ukur dipandang masyarakat, ya kan? Namun tidak juga setiap kita akan mencari jodoh harus melihat tolak ukur yang semacam demikian, tidak. Yang jelas wali khasabiha, kita lihat tolak ukur kedudukannya. Nah, ini orang punya slot masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah wali jamalika, karena kecantikannya, karena kegantengannya. Ini jelas semua orang akan terlihat, semua orang akan melihat sesuatu dan jatuh cinta kepada seseorang karena melihat secara dohirnya dulu, ya kan? Maka ada peribahasa, cinta itu jatuh ke hati dulu, baru naik ke mata. Kalau cinta jatuh ke mata dulu, jatuhnya nanti syahwat, ya kan? Jadi cinta itu datang dari dalam hati, naik ke mata, kemudian mata melihat untuk melihat ketulusan cinta. Ini yang benar. Tapi kalau misalkan jatuh ke mata, baru turun ke hati, diresapi di mata, belum turun hati, jatuhnya nafsu, ya kan? Diresapi dulu, dia ini cantik dalam segi dohir. Oh, dia ini ganteng dalam segi dohir. Bagaimana dengan batinnya? Bagaimana dengan perilakunya? Ya kan? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan pekerjaannya? Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita, ya kan? Oke lah, fisiknya bagus, dohirnya bagus, cantik, ganteng, tapi ketika pirangannya jelek, maka susah juga bagi kita. Walidiniha, dan yang keempat adalah karena agamanya. Menikah seseorang karena agamanya, ya. Ini menjadi satu catatan, karena urusan pernikahan bukan cuma sekedar urusan biologis, akan tetapi juga urusan ideologis, ya kan? Kalau bisa dalam hal menikah, kita ini kan untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Nah, kalau kita sudah berbicara kualitas dan keimanan, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, otomatis kita mencari pendamping hidup yang satu jalan, ya kan? Ketika di awal-awal sudah sering terjadi perdebatan, sering terjadi perbedaan, ya kan? Kenapa harus kita paksakan? Ya kan? Mohon maaf, kenapa harus kita paksakan? Kita ini menikah, ya kan, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, bukan untuk memperdebatkan masalah amalia ibadah kita. Jika kalau sudah di depan sudah mulai timbul perdebatan semacam itu dan meruncing, maka jangan paksakan itu, ya kan? Masih banyak yang lain yang masih bisa kita cari dan kita ikhtiari. Nah, dari 4 itu, yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga karena kecantikannya, yang keempat adalah karena agamanya. Fatfar bitadidini taribat yadaka. Nah, maka pilihlah wanita yang memiliki agamanya kuat, ya, fatfar, ya kan? Fatfar bitadidini taribat. Maka yang pilihan paling utama adalah kita mencari pasangan itu yang agamanya dulu yang kita lihat, ya kan? Agamanya dulu yang kita lihat, yang agamanya kuat, yang beribadahnya kuat, itulah yang kita cari. Karena apa? Itulah bagian daripada keberuntungan, ya kan? Karena ketika kita memilih calon suami, calon istri, dilihat daripada agamanya dulu, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kok agama di sini menjadi satu tolak ukur betul? Karena dalam satu wanita atau satu laki-laki, 4 ciri ini tidak mungkin ditemukan sempurna, ya kan? Itu nggak mungkin ditemukan. 1 kaya, 2 orang terhormat, ya kan? Yang nomor 3 ganteng, yang nomor 4 agamanya luar biasa. Ini sempurna ini nggak ada,
Ya mungkin ada, tapi 1 banding berapa lah, ya kan? Dan mungkin tidak ketemu kamu juga. Atau mungkin ada wanita yang semacam ini, cantik, berkedudukan, kemudian berpenghasilan halal, kaya. Yang keempat adalah agamanya bagus. Tidak. Tapi ketika kita akan melakukan satu hubungan pertama, yang kita cross check adalah apa? Agamanya. Terkait masalah agamanya, agama ini menjadi satu tolak ukur. Ya. Karena apa? Mohon maaf. Madrasatul Ula al-Um. Ya, lembaga pendidikan terbaik yang pertama adalah seorang ibu. Sedangkan proses pernikahan, tujuan daripada menikah salah satunya adalah untuk apa? Itu tadi, ya kan? Memperbanyak manusia melalui pernikahan. Tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Nah, nikahilah kalian, niscaya kalian akan menjadi banyak, dan sesungguhnya aku berbangga diri dengan kalian di hadapan umat-umat lain kelak di hari kiamat. Itu menurut Abdul Razak. Ya, jadi yang pertama adalah kita melihat daripada sisi agama. Apakah si calon kita ini satu frekuensi ibadahnya, ya kan? Sholat 5 waktunya, ya kan? Kemudian deres Al-Qur'annya, senang bacaan sholawatan, kemudian ramah, lebih meninggikan akhlak kepada orang lain, ya kan? Ini kita lihat kacamata dari segi agama, ya kan? Kamu memantaskan diri kepada orang yang sangat perfect, tapi kamu sendiri tidak merubah dirimu, ya percuma, ya kan? Maka rubah diri kita, mintakan kepada Allah untuk memantaskan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ini penting, dan itu bagian daripada jalan ikhtiar kita. Ya, ketika kita mulai sudah memantaskan diri, memantaskan itu kan merasa pantas. Ya, apakah saya sudah pantas? Karena dalam konteks jodoh ini begini, sahabat-sahabat. Setiap hari Allah itu memberikan rizki. Ya. Rizki itu sudah ada yang ngatur, termasuk urusan jodoh dan sebagainya. Kalau sampai hari ini kita masih belum mendapatkan jodoh yang kita inginkan, mungkin Anda susah diatur, ya kan? Karena aturan Allah jelas, sholat 5 waktu jalan-jalan, puasa Ramadan jalan-jalan, sedekah jalan-jalankan, zakat jalan-jalankan, dan semua aturan main Allah kita ikuti tanpa adanya beban. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, iku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita, sudah kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan itu sebagai ibadah kita. Maka kalau kita sudah meniatkan itu, apa yang kita harapkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Akan dimudahkan segala sesuatu kalau sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu penting. Maka buat sahabat-sahabat, yang katanya menjalani bulan puasa ini sendirian kok malah banyak sambatnya, harusnya begini sahabat-sahabat. Ya, kita ini ketika menjadi seorang yang masih dalam sendirian atau jomblo, ya kan, ini harusnya adalah kita bersyukur. Karena apa? Kita ini masih sendirian sehingga melakukan aktivitas enak dan harusnya tidak ada beban. Bukan berarti menikah itu ada beban, tidak. Tapi dengan masih sendirian itu masih bisa sholat, masih bisa apa. Nah, kesadaran ini yang dibangun berarti sebetulnya saya tidak sendirian.
Tapi apa? Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama saya. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika kamu sendiri, kamu tidak sadar Allah itu membersamai kamu, ya kan? Tidak cuma yang masih sendirian, ya kan? Saya yang sudah menikah, kamu yang dewasa, atau siapapun yang remaja, ya, baik yang sendirian, yang bekerja dan sebagainya, itu semua akan merasa kesepian hidupnya ketika apa? Dalam hatinya tidak menyadar, tidak sadar diri bahwasanya Allah itu bersama dengan kita, ya kan? Tapi ketika dalam dirinya itu sadar bahwasanya Allah ada di dalam diri kita, maka hatinya akan tenang dan selalu ingat kepada Allah, ya kan? Tapi ketika dalam dirinya tidak pernah sadar bahwa Allah bersama, terjadi adalah kemungkaran. Yang terjadi hanyalah senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar daripada batas kemampuan sebagai manusia biasa. Jadi terus saja dan percayalah, ya, dengan kesendirian Anda sampai dengan hari ini buat sahabat-sahabat yang belum mendapatkan pasangan, dengan kesendirian Anda dan kekuatan hati Anda dalam menjalani kehidupan ini, percaya saja, meskipun banyak orang yang menghina ya, banyak orang yang mungkin membuli, jomblo akut lah, bujang lapuk lah, ya kan, atau mungkin pokoknya isinya gue sindiran tok gitu ya, isinya cuma buat sindiran sama teman-teman, gak usah diambil hati, ya kan. Katakan saja kepada mereka, meskipun kalian sudah punya pasangan dan pasangan kalian mungkin dianggap sebagai pasangan yang, aku tetap berkeyakinan suatu saat nanti Allah akan memberikan jodohku, ya kan, jodohku di waktu yang baik, ya kan, di saat yang baik dengan orang yang terbaik. Sudah. Jadi tidak ada itu yang namanya jodoh itu tidak tepat waktu, itu enggak ya, tidak ada. Jadi misalkan kamu belum nikah, ini sudah saatnya kamu menikah loh, ya kan, ini jodohmu belum datang, datangnya tidak tepat waktu, bukan. Jodoh tidak datang tidak tepat waktu, bukan, tapi jodoh datang di waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu kapan? Hanya panjenengan yang berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda berpasrah, wasilah siapapun. Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penyeimbang ya, dalam kisah sufi pernah diceritakan, ya kan, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup sendirian, ya, mungkin sahabat-sahabat pernah dengar. Ada waliullah perempuan yang selama hidupnya dia itu sendirian, bernama Robi'ah al-Adawiyah, ya, seorang wali sufi. Robi'ah al-Adawiyah seorang wali sufi yang cerdasnya luar biasa, alimnya luar biasa. Nah, Robi'ah al-Adawiyah ini satu masa dengan Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan Basri, Sofyan Sauri, Adam bin Dinar, ya kan, kemudian Ibrahim bin Adham, ini satu liting mereka, ya kan, satu generasi lah. Nah, suatu ketika Robi'ah al-Adawiyah ini sedang berjalan bersama dengan Hasan Basri, ya kan, kemudian di tengah perjalanan di dekat sungai masuklah waktu zuhur, ya kan, kemudian Imam Hasan Basri ingin menunjukkan di dalam hatinya bahwasanya saya adalah laki yang tepat untuk bisa menjadi istri daripada Robi'ah al-Adawiyah. Kemudian Hasan Basri ini mengajak sholat. Wahai Robi'ah, ayo kita sholat berjamaah. Kemudian Hasan Basri menggelar yang namanya sajadah. Ya, sajadah, tempat sujud itu sajadah di atas sungai. Ya kan? Hasan Basri menggelar sajadah di atas sungai. Kemudian Hasan Basri mengatakan, ayo Robi'ah, kita sholat berjamaah di atas sajadah, di atas sungai. Kemudian Robi'ah mengambil sajadah itu, dia kemudian naik ke atas, ya kan? Naik itu ke atas, sajadah itu dilemparkan sama Robi'ah ke atas. Daripada kamu sholat di atas
air, lebih baik kamu sholat di atas agar semua orang tahu bahwasanya kamu ini adalah orang yang sakti. Ya kan? Aku tidak butuh, Allah itu tidak butuh pengakuan semacam itu. Ya kan? Kalau kamu ingin terkenal dan kalau kamu ingin mendapatkan simpati dari orang lain, ya kan, jangan cuma di situ, sekalian aja kamu sholat di atas agar seluruh orang kampung ini tahu. Allah itu tidak membutuhkan orang yang sholat semacam kamu ketika dalam sholat masih ada hati-hati merasa takabur, hati-hati yang punya sifat-sifat iri dengki. Nah, dari situlah Imam Hasan Basri tertunduk, ya kan? Wah, asem, aku kalah maning karo Robi'ah, ya kan? Maksud hati adalah saya ingin menguji Robi'ah agar dia itu dalam arti dirinya bisa kalah dengan saya sholat di atas air, malah sajadah itu diambil sama Robi'ah, dilempar ke atas, di angkasa, dan diajaklah sholat di situ sekalian sama Robi'ah. Hasan Basri pun hanya tersenyum situ. Nah, ini salah satu karomah daripada Robi'ah Al-Adawiyah. Kemudian lagi, satu ketika Robi'ah Al-Adawiyah ini sakit. Ya. Satu ketika Robi'ah Al-Adawiyah ini sakit. Kemudian sahabatnya Sufyan Tsauri datang menjenguk pada Robi'ah. Ya kan? Yang namanya Robi'ah itu kalau minta apapun cespleng. Ya Allah, saya minta ini datang. Ya Allah, saya minta ini datang. Ya Allah, saya minta ini datang. Itu Robi'ah Al-Adawiyah. Akan tetapi ketika ia sakit, ia hanya berdiam diri di rumah, ya kan? Tetap beribadah, ya, dengan berikhtiar juga. Sahabatnya datang namanya Sufyan Tsauri. Kemudian ia heran, wahai Robi'ah, bukankah engkau ini kekasihnya Allah? Ya kan? Kenapa ketika engkau sakit engkau tidak minta obat saja kepada Allah agar menyembuhkannya? Ya kan? Bukankah itu mudah bagimu? Nah, itu Sufyan Tsauri. Akan tetapi Robi'ah Al-Adawiyah berkata tidak demikian. Wahai sahabatku Sufyan Tsauri, engkau tahu tidak, sakit ini datangnya dari siapa? Dari Allah kan? Ya kan? Allah itu adalah kekasihku. Ketika Allah memberikan aku sesuatu, maka aku akan menikmatinya. Orang yang aku cintai telah memberikan sesuatu kepadaku, maka aku akan menikmatinya dengan pelan-pelan, meskipun itu sakit. Ya kan? Karena bagaimanapun juga, seandainya aku menolak pemberian ini, maka kufurlah diriku. Maka kufur nikmatku atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Robi'ah itu ketika sakit, dia menikmati rasa sakitnya sambil mengobati. Tapi bukan berarti karena sakit ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Robi'ah tidak mengobati. Dia tetap mengobati. Logika sederhananya begini. Saya punya teman namanya Hayatul Amri. Itu ada orangnya itu dari Haji Palan. Dia itu kemarin ulang tahun. Kemudian dikocoklah telur, tepung, ya kan, sama sesuatu yang berwarna. Dikocok oleh orang yang disukainya, ya kan? Orang yang dicintainya. Kemudian ketika perayaan ulang tahun, Mas Amri ini diguyur tubuhnya menggunakan kocokan telur tepung yang berwarna itu. Kemudian kotorlah semua bajunya, kotorlah semua tubuhnya. Kan? Apakah karena ini pemberian daripada orang yang disukai, ini pemberian daripada orang yang dicintai Mas Amri, kemudian ia tidak membersihkan badannya selama berhari-hari? Kan tentu tidak. Ya kan? Sama ketika Robi'ah menerima penyakit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit ini datangnya dari Allah. Itu betul. Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah adalah kekasih Robi'ah. Itu begitu. Kemudian kata Robi'ah, kan tidak mungkin juga ketika aku mendapatkan sesuatu dari yang aku cintai kemudian aku tolak. Ya aku menikmatilah. Nah, kemudian dinikmatilah sakit itu, tapi dengan juga tetap berikhtiar mengobatinya. Logika sederhananya tadi itu melalui ulang tahun. Itu hebatnya Robi'ah. Kemudian ada lagi banyak sebenarnya cerita-cerita Robi'ah Al-Adawiyah yang bisa menggugah jiwa kita. Ya. Kemudian ada lagi
Satu ketika setelah Robiah kan sehat. Nah, Robiah ini kan orang yang sudah sebetulnya cantik, dan dia itu meninggal sekitar umur 80 tahun ya. Cantik, dia itu hidup sendirian, pintar, alim, dan luar biasa. Nah, ini berebut ini teman-temannya, termasuk Imam Hasan Basri, kemudian Malik bin Dinar, kemudian Sofyan Tsauri. Nah, itu mereka berebut, ya kan? Berebut ingin meminang Robi'ah al-Adawiyah, ya kan? Mereka berkumpul. Nah, mereka berkumpul bertiga, kemudian Robi'ah al-Adawiyah hanya menanyakan, siapa di antara kalian yang bertiga yang paling alim? Sofyan Tsauri, Malik bin Dinar, semuanya menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Hasan Basri. Nah, Imam Hasan Basri memang dalam hatinya jelas, saya dong, kan pasti semua mengharapkan begitu. Nah, Imam Hasan Basri kemudian ya sudahlah, saya ditunjuklah di antara mereka bertiga Imam Hasan Basri ini yang maju. Kemudian sama Robi'ah al-Adawiyah ditanya 3 perkara. Kalau kamu bisa menjawab 3 pertanyaan, maka aku akan siap untuk menjadi istrimu. Nah, sama Robi'ah ditanya, oh siap. Yang pertama adalah, ya kan, ketika aku mati nanti, aku mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian apa jawab Hasan Basri? Hasan Basri hanya menjawab, ya kan, husnul khotimah atau su'ul khotimahmu itu aku tidak mengetahui, ya kan? Karena itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aku tidak bisa menjawab itu satu. Jadi tidak bisa menjawab. Oke. Pertanyaan yang kedua, nanti ketika aku setelah dikubur, ya kan, apakah aku bisa menjawab pertanyaan daripada malaikat mungkar nangkir? Hasan Basri bingung lagi. Pertanyaan apa ini, ya kan? Nah, kemudian Imam Hasan Basri menjawab, aku tidak tahu, ya kan? Karena aku pun sendiri tidak mengetahui diriku ini bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh mungkar nangkir atau tidak. Apalagi aku mengetahui tentang dirimu. 2 pertanyaan sudah gagal. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, kelak ketika kita berada di yaumil hisab, berada di padang mahsyar, berada di yaumil kiamah, ketika aku akan menerima buku catatan amalku, aku menerima menggunakan tangan kanan atau menggunakan tangan kiri? Kemudian Imam Hasan Basri pun sama. Aku tidak tahu. Itu yang tahu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sendiri pun tidak tahu akan menerima dari tangan kanan apa dari tangan kiri, apalagi aku harus mengetahui tentang dirimu. Nah, sebenarnya pertanyaannya 4, ya kan? 3 pertanyaan ini sudah gagal. Kemudian Imam Hasan Basri tertunduk. Nah, Robi'ah sendiri mengatakan, ya kan, bagaimana? Apa ada lagi yang mau mempersuntingku? Cukup menjawab 3 pertanyaanku saja. Kalian bisa mempersuntingku. Dari pertanyaan 3 itu saja kalian tidak bisa menjawab, bagaimana kalian akan menjadi imam bagiku? Luar biasa. Jadi dalam tataran tasawuf, dalam tataran ilmu sufi, ilmu yang paling tinggi adalah hub, cinta. Sama dengan Robi'ah al-Adawiyah. Robi'ah al-Adawiyah ini kalau diibaratkan, hatinya itu sudah penuh dengan cinta, ya. Hub, sudah penuh dengan cinta, al-hub. Maka ketika ditanya, wahai Robi'ah, apakah engkau tidak benci dengan setan, ya kan? Kemudian Robi'ah menjawabnya bagaimana? Tidak ada ruang dalam hatiku untuk membenci setan, ya. Karena apa? Hatinya sudah diliputi rasa cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Robi'ah tidak benci dengan setan. Setan adalah musuh kita semua. Setan adalah yang harus kita benci, ya. Tapi karena kekuatan cinta Robi'ah al-Adawiyah inilah malah justru setan tidak berani mengganggu. Ini. Kemudian suatu saat Robi'ah ini
Sakit dalam hal dia itu mau meninggal, sakaratul maut. Teman-temannya sudah datang. Nah, teman-temannya sudah datang, sudah mengunjunginya. Malaikat Israel ini yang mau mencabut nyawa sudah datang di rumahnya, tapi dia nggak berani masuk. Maka sama Robiah ini Sofyan Sauri pada teman-temannya yang ada di dalam kamar disuruh pergi. Sudahlah kalian sana, kalian pergi. Itu malaikat Israel sudah datang ke sini. Ia nggak bisa masuk karena terlalu padat kamar ini. Hebatnya di situ Robiah. Nah, yang jadi catatan adalah dia bisa diangkat wali adalah ketika dalam satu hari yaitu tidak pernah sujud bersimpuh, ya sujud bersimpuh, muhasabah, sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak lebih daripada 600 rakaat. Dan ketika sujud yaitu menangis. Nah, makanya diibaratkan kamar daripada Robiah itu ibarat kolam yang berisi air mata Robiah 600 rakaat dalam satu hari satu malam, yaitu tidak pernah lewat daripada itu. Itulah Robiah. Nah, ya akhirnya menjadikan hatinya penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Israel datang mencabut nyawa Robiah. Nah, Robiah ini meninggal kemudian dimakamkan. Suatu ketika, suatu ketika ada orang bermimpi. Ada orang yang bermimpi. Robiah ini ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir terkait pertanyaan tersebut. Ya kan? Sofyan Sauri itu kan. Nah, Robiah itu bermimpi ditanya. Setelah orang meninggal 7 tindakan orang terakhir itu kan datanglah yang namanya malaikat Mungkar Nakir untuk menanyai kita di dalam kubur. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Robiah al-Adawiyah. Ya, saya. Man Robuka. Robiah begitu sama Mungkar Nakir. Sebentar, kamu ini siapa? Loh, saya malaikat Mungkar Nakir. Iya, yang menyuruh kamu ke sini siapa? Saya disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Robiah bertanya begitu. Siapa yang menyuruhmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang apa diriku di dalam dunia? Aku tidak pernah memalingkan diriku, tidak pernah mengisi hatiku hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah kekasihku. Bagaimana mungkin bisa? Ya kan? Bagaimana mungkin bisa? Ia tidak mau menyerahkan. Ia tidak mau menunjukkan wajahnya hanya untuk menjemput diriku. Harus mengutus orang-orang seperti Allah, harus mengutus kalian semacam ini. Ya kan? Apakah Allah sebagai kasihku telah lupa bahwa aku adalah kekasihnya? Ini Robiah al-Adawiyah. Ya kan? Sehingga Mungkar Nakir ayo menroboh, tidak bisa. Ya kan? Aku maunya kekasihku yang datang menjemputku, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Robiah. Akhirnya malaikat Mungkar Nakir pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Salah nun sewu nika Robiah niki dipuntang ledingeten kok malah jawabannya tirose. Sebegitu rendahnya aku di mata kekasihku sehingga ia tidak mau menemuiku. Haruskah mengutus orang lain untuk menjemputku? Nah, maka dari situlah karena rasa hubnya Robiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai malaikat Mungkar Nakir pun ditanya sendiri oleh Robiah, ya kan? Maka doa yang paling fenomenal bagi doa fenomenalnya Robiah adalah, ya Allah, ya Tuhanku, ketika ibadahku ini hanya untuk menjadikanku masuk surga, maka jauhkanlah surga dariku. Dan kalau memang ibadahku ini, ya kan, menjadikanku dijauhkan daripada neraka, maka lebih baik aku dibakar di dalam api nerakamu. Yang aku lakukan beribadah kepadamu tidaklah untuk mencari apa-apa. Yang aku cari adalah ridhomu. Maka jangan pernah palingkan wajahmu untuk diriku. Itulah doa Robiah al-Adawiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tidak mengharapkan surga. Dia juga tidak mengharapkan dijauhkan dari neraka. Yang ia harapkan adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang menjadi catatan penting bagi kita sahabat-sahabat, terutama buat teman-teman, ya kan,
Bagaimanakah solusinya kita yang masih sendirian berpuasa di bulan Ramadan agar sambat-sambat? Ini terakhir ceritanya, ya kan? Terakhir ceritanya, yaitu tadi bahwasanya kita beribadah semua diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak sendirian, innallaha ma'ana, kita hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita inginkan akan dipermudah. Ya kan? Kita nggak usah terlalu pusing terkait masalah itu, apa ini, itu jodoh dan rezeki dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi tetap berikhtiar. Ikhtiar itu macam-macam. Toh sekarang banyak media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, itu bagian daripada ikhtiar kita. Satu. Atau mungkin punya kenalan temanmu, keluargamu, ya kan, bahwa ada yang punya, itu bagian daripada ikhtiar. Ya kan? Karena mohon maaf, dalam ilmu bentuknya atof bayan itu, satu bisa karena pertemuan isim makrifat, yang kedua bisa karena isim pertemuan, karena isim dua isim nakiro. Pertemuan dua isim makrifat maksudnya bagaimana? Atof bayan itu witing tresno jalanan saka kulino. Jadi kan sudah mungkin satu desa, satu teman sekolah, atau mungkin satu organisasi, tiba-tiba witing tresno jalanan saka kulino, ini yang disebut dengan sudah saling kenal. Pertemuan dua isim makrifat membentuk yang disebut dengan atof bayan. Tapi kalau pertemuan dua isim nakiro, ini juga bisa membentuk atof bayan, ya kan? Nah, saya tidak kenal dengan istri saya misalkan, tiba-tiba nah ini namanya atof bayan. Atau mungkin kamu yang tidak kenal ini kemudian jalan-jalan ke Purwokerto atau jalan-jalan ke pasar atau jalan-jalan ke toko apa, kemudian bersenggolan, kemudian perkenalan, menjadi jodoh. Ini yang disebut dengan atof bayan, ya kan? Karena pertemuan dua isim nakiro. Tapi bagaimana caranya? Anda harus menerapkan sifat 4 ini. Ya, dalam kaidahnya biljari wa tanwini wa nida wa al, ya kan? Biljari wa tanwini wa nida wa al, ini, ya kan? Ini yang 4. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasol, ada 5. Sebetulnya ada 5. Ya, 5 ya. Biljari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Ya, isim itu terbentuk karena 5. Maka ketika panjenengan untuk mendapatkan kesuksesan, taruh sifat 5 ini. Biljari, ya, kalau dalam kaidah alfiyah, biljari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Biljari itu tandanya jar itu kan kasroh, di bawah. Kasroh itu di bawah. Maka jadi orang itu yang andap asor, tawadu. Jadi orang itu yang tawadu, ojo dengal. Nah, tapi yang tawadu andap asor, ya kan? Bukan merendahkan diri kita. Rendah diri itu bukan merendahkan diri kita, tapi kita ini tampil apa adanya dengan adanya sikap kita, ya kan? Tampil apa adanya, menunjukkan sikap kita, ya kan? Jangan dibuat-buat atau jangan pencitraan, tapi tetap ngasor, tetap di bawah. Ini kunci sukses. Entah itu sukses dalam urusan sukses perjodohan atau sukses apa, sudah kita itu hidup apa adanya saja, bil jari, dengan menghormati orang lain. Wat tanwini, tanwin itu kan rata-rata double ya, fathaten, kasroten, domaten. Nah, tanwin itu artinya apa? Berarti penegasan, ya. Penegasan dalam hal apa? Istiqomah, ya kan? Al istiqomah tu khairu min alfi karomah. Istiqomah, continue itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan, ya kan? 1000 kemuliaan lebih jauh dibandingkan daripada istiqomah, ya kan? Mungkin kita melakukan satu keistiqomahan yang sedikit, ya, itu lebih baik daripada Anda melakukan satu kebaikan 1000 kali tapi dalam satu waktu. Saya melakukan kebaikan 1 kali tapi dilakukan selama 1000 waktu. Tapi Anda melakukan 1000 kebaikan dalam satu waktu. Itu lebih baik yang 1
satu kebaikan tapi 1000 waktu, karena menuntut keistiqomahan. Tanwin, penegasan, tegas. Anda harus punya sikap tegas, ya kan? Ojo malah cerak orang genah. Fokus, kalau memang sudah ini fokus, tegas, datangi orang tuanya, minta restu kepada ayah dan ibunya. Kalau ditanya, lo sampai wis kerja apa, kemudian anakku mau dikasih makan apa dan sebagainya, cukup Anda menjawab dengan surat An-Nur, ya kan? Surat An-Nur ayat 23. Ya. Innallaha yughnihimullahu min fadlih. Ya. Iyakunu fuqaraha yughnihimullahu min fadlih. Ya kan? Jika kita dijadikan orang yang fakir, orang yang miskin, kemudian karena menikah, ya, kita akan dikayakan oleh Allah. Iyakunu fuqaraha yughnihimullahu min fadlih. Ya kan? Kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah itu juga bagian daripada salah satu wasilah untuk dipermudah rizkinya. Itu begitu. Maka butuh tanwin, kejelasan. Ya, tanwin itu kan kejelasan, ya. Menaukiti bil jari wa tanwini wanida, panggilan jiwa. Ya, nida itu artinya panggilan jiwa. Panggilan jiwa, bagaimana caranya kita mengupgrade hati kita, ya kan? Kalau misalkan panjenengan kok tidak bisa move on daripada masa lalu panjenengan, ya sudah percuma. Kita harus bisa mengupgrade hati kita. Bagaimana caranya mengupgrade? Cantelkan kepada Allah, move up. Cantelkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin mendapatkan sesuatu yang dicintai Allah, maka kita juga harus mencantelkan perasaan kita kepada Sang Pencipta cinta, Allah Subhanahu wa taala. Move up, celok. Nah, kalau sudah move up, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian hati kita terbuka. Jangan tidak bisa move on. Ya, jangan tidak bisa move on. Masa lalu sudah, biarlah masa lalu. Kita tengok masa lalu, ibarat itu kayak naik sepeda motor. Kita naik sepeda motor, kita ada spion. Kita melihat spion itu sesekali untuk mengingatkan kita, oh di belakang ada bahaya. Itu begitu. Sama ketika kita waktu punya masa lalu, kita melihat spion, oh di belakang kita melakukan itu, tumbuhkan istighfar melalui spion itu. Masa lalu untuk menumbuhkan istighfar, untuk menumbuhkan rasa istighfar, penyesalan kita dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap terus masa depan. Naik motor lihatnya spion terus nabrak. Ya kan? Sama halnya ketika Anda, bagaimana Anda akan merubah hidup Anda ketika Anda masih terbayang-bayang dengan masa lalu Anda. Yang ada adalah sudah tinggalkan. Sesekali kita hanya mengingat, kemudian kita maju ke depan. Ini disebut dengan tanwin, butuh kejelasan. Apa ini disebut dengan nida? Ya kan? Nida ini panggilan jiwa. Nah, dari panggilan jiwa ini yang betul adalah menjadi orang baik dan bermanfaat. Maka kalau menurut saya, jadilah orang yang bermanfaat. Ya kan? Karena orang bermanfaat itu pasti baik, orang baik belum tentu bermanfaat. Caranya kita memposisikan diri sebagai orang yang bermanfaat untuk orang lain, meskipun orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, itu juga menjadi salah satu wasilah dipermudah apa yang kita inginkan. Bijari wa tanwini wa nida wa al. Al ini kan kalau dalam tajwid namanya al-ta'rif ya. Al-ta'rif ini sebagai penjelas. Nah, menyatakan, al itu menyatakan, jelas. Jadi kalau sudah dipertegas, kemudian hati Anda sudah di-upgrade, pernyataan, nyatakanlah dengan jelas. Ya kan? Buat sahabati-sahabati, ya kan, yang menyaksikan, seseorang laki-laki yang mendekati panjenengan, itu akan membuat Anda spesial adalah ketika ada yang datang ke tempat orang tuamu dan meminta dirimu untuk dipinang kepada orang tuamu. Dan lebih istimewanya lagi adalah ketika seorang laki-laki datang ke rumahmu untuk mengucapkan qabiltu nikahaha, maka Anda akan menjadi wanita yang spesial. Nah, ini yang disebut dengan ketegasan, adanya hubungan, adanya tuntutan yang memang ada jalur ilahi ta'ala. Karena pernikahan bagian daripada ibadah, akan mendapatkan pahala yang luar biasa.
Wa musnadin adalah tempat sandaran. Tempat bersandar kita siapa? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini tempat bersandar kita. Kita bersandar dengan hukum Allah, kita bersandar dengan Rasulullah. Apa yang dilakukan dalam hati kita mencontoh cara hidup Nabi. Cara hidup Nabi kita contoh, kita terapkan kepada diri kita. Akhlak Nabi kita terapkan kepada diri kita. Kemudian perangi Nabi kita terapkan kepada diri kita. Maka hidup kita akan terasa luar biasa. Ini wa musnadin, ya kan? Sebagai tempat bersandar kita adalah Allah dan Rasulullah. Ya. Ismi wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Kalau 5 ini sudah kita lakukan, ya kan, maka yang ada Anda akan muncul menjadi orang yang berbeda di antara orang yang lain di sekeliling Anda, ya kan? Ini yang disebut dengan tamyizun hasol, menghasilkan sesuatu yang berbeda yang menjadikan kualitas Anda lebih baik dari lain. Jadi di bulan Ramadan ini bagi yang masih jomblo, tenanglah, kita nggak usah sambat-sambat, ya kan, happy aja, kan, karena innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan ketika panjenengan akan memilih calon untuk dinikahi, tadi ada 4, ya, karena hartanya, karena kedudukannya atau nasabnya juga, kemudian karena kecantikannya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Akan tetapi yang kita titik beratkan adalah karena agamanya dulu. Percuma cantik, kaya, kedudukan bagus tapi agamanya berbeda, percuma, ya kan? Solehah, cantik standar, kedudukan oke, tapi dia ini belum mapan, tidak masalah, ya kan? Karena apa? Kita ini bukan orang yang sempurna. Kita butuh orang lain untuk menyempurnakan diri kita. Sama halnya, kita ini bagi mereka adalah untuk menyempurnakan diri mereka. Jadi pernikahan itu adalah bagian daripada menyempurnakan. Orang ketika sudah jatuh cinta, ya kan? Orang ketika sudah berpasangan, maka ia akan menjadi orang yang lebih baik. Itu konteksnya, harusnya. Karena apa? Kekurangan yang ia miliki itu sudah dilengkapi dan disempurnakan oleh orang yang dicintainya. Itu kaidah yang berlaku bagi kami. Jadi terima kasih, ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, nggih. Sahabat, mohon maaf kalau kurang berkenan terkait tema pagi hari ini, tapi karena ada permintaan temanya, jadi terima kasih atas atensinya. Semoga sahabat-sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan dalam limpahan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta semoga melalui bulan Ramadan ini apa yang menjadi cita-cita sahabat-sahabat semua, harapan sahabat-sahabat semua, harapan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Kalau ada banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afa minkum ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.